Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 17. Bagian 2. Rumus Sukses Utama. Bab 17. Menahan diri Anda untuk sukses. Mengerjakan apa Anda bisa, dengan apa kamu punya, di mana Anda. Theodore Roosevelt. Ada orang, saya salah satunya, Anda mungkin juga, yang mendapatkan merinding setiap kali mereka melihat bendera Amerika. Ini reaksi yang aneh jika Anda memikirkannya secara analitis. Bagaimanapun, sebuah bendera hanyalah sepotong kain dengan pola dekoratif berwarna-warni. Tidak ada yang secara inheren ajaib tentang hal itu. Tapi tentu saja interpretasi itu kehilangan keseluruhan poin. Ya, itu hanya selembar kain. Tapi pada saat yang sama, ia telah berdiri untuk semua kebajikan dan karakteristik bangsa kita. Jadi ketika seseorang melihat bendera, dia juga melihat simbol yang kuat dan bergema dari segala sesuatu yang bangsa kita berdiri sebuah bendera, seperti hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya di lingkungan kita, adalah jangkar, stimulus sensorik yang terkait dengan serangkaian keadaan tertentu. Jangkar dapat berupa kata atau frasa atau sentuhan atau objek. JT bisa berupa sesuatu yang kita lihat, dengar, rasakan, cicipi, atau cium. Jangkar memiliki kekuatan besar karena mereka dapat langsung mengakses status yang kuat. Itulah yang terjadi ketika Anda melihat bendera. Anda segera mengalami emosi dan sensasi yang kuat yang mewakili bagaimana perasaan Anda tentang bangsa secara keseluruhan karena perasaan ini telah dikaitkan dengan warna dan desain kain tertentu. Dunia kita penuh dengan jangkar, beberapa di antaranya mendalam, beberapa di antaranya sepele. Jika saya mulai mengatakan kepada Anda, Winston rasanya enak seperti, kemungkinan Anda akan secara otomatis berkata, rokok sebaiknya. Jika saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda mengejar lift, sebagian besar dari Anda akan mengejarnya Rolaids. Anda mungkin berpikir semua rokok rasanya tidak enak. Anda mungkin tahu bahwa relief itu dieja REKF, tetapi iklan sangat efektif sehingga menghasilkan tanggapan dalam dirimu meskipun kamu tidak mempercayainya. Jenis sulang yang sama spon terjadi setiap saat. Anda dapat melihat orang dan langsung masuk ke keadaan, pergi atau buruk, tergantung pada perasaan yang Anda miliki terkait dengan mereka. Anda dapat mendengar lagu dan mengalami perubahan keadaan seketika. Semua adalah hasil dari jangkar yang kuat. Bagian buku ini berakhir dengan bab ini tentang penahan untuk alasan yang sangat bagus. Berlabuh adalah care untuk memberikan pengalaman keabadian. Kita dapat mengubah representasi internal atau fisiologi kita dalam sekejap dan menciptakan hasil baru, dan itu perubahan membutuhkan pemikiran sadar. Namun, dengan penahan Anda dapat menciptakan mekanisme pemicu yang konsisten yang secara otomatis akan menyebabkan Anda menciptakan keadaan yang Anda inginkan dalam situasi apapun tanpa harus memikirkannya. Saat Anda berlabuh sesuatu yang cukup efektif, itu akan ada di sana kapanpun Anda mau. Anda telah mempelajari sejumlah pelajaran dan teknik yang tak ternilai sejauh ini dalam buku ini. Penahan adalah teknik paling efektif yang saya tahu untuk menyalurkan secara konstruktif reaksi bawah sadar kita yang kuat sehingga selalu siap membantu kita. Membaca atas kutipan yang dengannya bab ini dimulai. Kita semua mencoba melakukannya yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Kita semua mencoba untuk memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Penahan adalah care untuk memastikan bahwa kita selalu memiliki akses ke sumber daya terbesar kita. Ini adalah care untuk membuat yakin kita selalu memiliki apa yang kita butuhkan. Kami semua berlabuh secara teratur. Bahkan, tidak mungkin untuk tidak. Semua penahan adalah asosiasi pikiran, ide, perasaan, atau keadaan dengan stimulus tertentu. Apakah Anda ingat belajar tentang Dr. Ivan Pavlov? Pavlov mengambil anjing-anjing lapar dan menaruh daging di tempat yang bisa mereka cium dan lihat, tetapi tidak sampai ke sana. Daging ini menjadi stimulus kuat untuk rasa lapar anjing. Tak lama kemudian, mereka mengeluarkan air liur yang banyak.
Sementara mereka dalam keadaan mengeluarkan air liur yang intens ini, Pavlov secara konsisten membunyikan bel dengan nada tertentu. Tak lama kemudian dia tidak lagi membutuhkan daging, dia hanya bisa membunyikan bel dan anjing-anjing akan mengeluarkan air liur seolah-olah daging itu sendiri ada di depan mereka. Dia telah membuat tautan neurologis menjadi antara suara bel dan keadaan lapar atau air liur. Sejak saat itu, yang harus dia lakukan hanyalah membunyikan bel, dan anjing-anjing benar-benar akan masuk ke keadaan air liur. Kita juga hidup dalam dunia stimulus respons, di mana sebagian besar perilaku manusia terdiri dari respons terprogram yang tidak disadari. Misalnya, banyak orang yang sedang stres segera meraih rokok, alkohol, atau dalam beberapa kasus sesuatu untuk didengus. Mereka jangan pikirkan itu. Mereka seperti anjing Pavlov. Bahkan, banyak dari orang-orang ini ingin mengubah perilaku mereka. Mereka merasa perilaku mereka tidak disadari dan tidak terkendali. Kuncinya adalah menjadi sadar akan prosesnya sehingga jika jangkar tidak mendukung Anda dapat menghilangkannya dan menggantinya dengan yang baru hubungan stimulus respons yang secara otomatis menempatkan Anda pada keadaan yang Anda inginkan. Jadi bagaimana jangkar bisa dibuat? Kapanpun seseorang berada dalam keadaan intens di mana pikiran dan tubuh sangat terlibat bersama-sama dan stimulus tertentu secara konsisten dan simultan diberikan pada puncak keadaan, stimulus dan negara menjadi terkait secara neurologis. Lalu, kapan saja stimulusnya disediakan, keadaan intens secara otomatis dihasilkan. Kami menyanyikan lagu kebangsaan, ciptakan perasaan tertentu di tubuh kita, dan lihat benderanya. Kami mengucapkan ikrar setia dan melihat bendera segera, hanya dengan melihat bendera secara otomatis terpicu perasaan ini. Namun tidak semua jangkar adalah asosiasi positif. Beberapa jangkar tidak menyenangkan atau lebih buruk. Setelah Anda mendapatkan tiket ngebut, Anda dapatkan perasaan tenggelam sesaat setiap saat kamu melewati tikungan yang sama di jalan raya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat kedipan merah cahaya di kaca spion Anda? Apakah secara instan dan otomatis mengubah status Anda? Salah satu hal yang mempengaruhi kekuatan jangkar adalah intensitas keadaan semula. Terkadang orang memiliki pengalaman tidak menyenangkan yang intens, seperti bertengkar dengan pasangannya atau bos. Sejak saat itu, setiap kali mereka melihat wajah orang itu, mereka segera merasakan kemarahan di dalam, dan sejak saat itu hubungan atau pekerjaan kehilangan semua kesenangannya. Jika Anda memiliki hal negatif seperti itu jangkar, bab ini akan mengajari Anda cara menggantinya dengan jangkar positif. Anda tidak perlu mengingatkan diri sendiri, itu akan terjadi secara otomatis. Banyak jangkar yang menyenangkan. Anda mengasosiasikan lagu Beatles tertentu dengan musim panas yang indah, dan selama sisa hidup Anda, setiap kali Anda mendengar lagunya, Anda akan memikirkan waktu itu. Anda selesai dari kencan yang sempurna dengan berbagi pai apel dengan es krim coklat, dan sejak saat itu makanan penutup favorit Anda. Anda jangan memikirkan mereka seperti yang dilakukan anjing Pavlov, tetapi setiap hari Anda memiliki pengalaman jangkar yang mengkondisikan Anda untuk merespons dengan care tertentu. Host dari kita berlabuh benar-benar sembarangan. Kita dibombardir dengan pesan-pesan dari televisi, radio, dan kehidupan sehari-hari, beberapa menjadi jangkar dan yang lainnya tidak. Banyak yang hanya bergantung pada kesempatan. Jika Anda berada dalam kondisi yang kuat, baik atau buruk, ketika Anda bersentuhan dengan stimulus tertentu, kemungkinan besar itu akan tertambat. Konsistensi suatu stimulus adalah alat penghubung atau penahan yang kuat. Jika Anda cukup sering mendengar sesuatu, seperti slogan iklan, ada kemungkinan besar hal itu akan tertanam dalam sistem saraf Anda. Kabar baiknya adalah Anda dapat belajar mengendalikan proses penahan itu sehingga Anda dapat memasang jangkar positif dan membuang yang negatif. Sepanjang sejarah, para pemimpin yang sukses telah mengetahui bagaimana memanfaatkan jangkar budaya di sekitar mereka.
Ketika seorang politisi adalah membungkus dirinya dalam bendera, dia mencoba memanfaatkan semua keajaiban jangkar POU 1 itu. Dia mencoba menghubungkan dirinya dengan semua emosi positif yang telah dikaitkan dengan bendera. Pada yang terbaik, proses itu dapat menciptakan ikatan umum yang sehat dari triotisme dan hubungan. Pikirkan bagaimana perasaan Anda ketika Anda menonton parade 4 Juli. Apakah mengherankan bahwa tidak ada kandidat yang menghargai diri sendiri untuk jabatan yang tidak hadir pada acara 4 Juli berlomba? Paling buruk, penahan dapat memberikan tampilan yang menakutkan dari keburukan kolektif. Hitler memiliki kejeniusan untuk berlabuh. Dia menghubungkan keadaan pikiran dan emosi tertentu dengan swastika, angsa pasukan melangkah, dan demonstrasi massal. Dia menempatkan orang-orang secara intens menyatakan, dan sementara dia memilikinya di sana, dia secara konsisten menyediakan rangsangan khusus dan unik sampai yang harus dia lakukan nanti hanyalah menawarkan rangsangan yang sama, seperti mengangkat tangannya yang terbuka dalam gerakan Hail, untuk memanggil semua emosi yang dia kaitkan dengan mereka. Dia terus-menerus menggunakan alat-alat ini untuk memanipulasi emosi dan dengan demikian keadaan dan perilaku suatu bangsa. Dalam bab kami tentang pembingkaian ulang, kami mencatat bahwa rangsangan yang sama dapat memiliki arti yang berbeda, tergantung pada bingkai yang dipasang mereka. Penahanan berlangsung dalam cara yang positif dan negatif. Hitler mengaitkan emosi positif, kuat, dan bangga dengan simbol Nazi untuk anggota partai. Dia juga menghubungkannya dengan keadaan ketakutan dalam lawan. Apakah SW5 memiliki arti yang sama untuk memberi komunitas Yahudi seperti yang terjadi pada Stormtrooper? Jelas tidak. Namun komunitas Yahudi mengambil pengalaman ini dalam sejarah dan menciptakan jangkar positif yang kuat yang membantu mereka membangun sebuah bangsa dan melindunginya di bawah apa yang tampaknya mustahil. Jangkar pendengaran tidak pernah lagi sebanyak itu. Orang-orang Yahudi menempatkan mereka dalam keadaan komitmen total untuk melakukan apapun untuk melindungi hak kedaulatan mereka. Banyak analis politik percaya itu adalah kesalahan Jimmy Carter untuk mencoba mengungkap kantor Presiden Amerika Serikat. Pada awal masa jabatannya, setidaknya, dia mengurangi jangkar terkuat dari kepresidenan, kemegahan dan upacara. Hal-hal yang serupa memainkan Hail to the Chief, niatnya mungkin mengagumkan, meskipun dari sudut pandang taktis itu mungkin bodoh. Pemimpin paling efektif ketika mereka dapat menggunakan jangkar yang kuat untuk memobilisasi dukungan. Hanya sedikit presiden yang pernah membungkus diri mereka dengan bendera dengan tekun seperti yang dimiliki Ronald Reagan. Apakah Anda menyukai politiknya atau tidak? Sulit untuk tidak mengagumi keahliannya, atau keahlian para penasihatnya, dalam simbolisme politik. Penahan tidak terbatas pada emosi dan pengalaman yang paling mendalam. Kemudian adalah ahli jangkarkan yang baik. Kemudian tahu bagaimana menggunakan nada suara tertentu, frase, atau fisik ideologi untuk mendapatkan tertawa langsung. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukan sesuatu untuk membuat Anda tertawa, dan saat Anda berada dalam keadaan intens tertentu, mereka memberikan stimulus spesifik dan unik, seperti senyum atau ekspresi wajah tertentu, atau mungkin nada suara tertentu. Mereka melakukan ini secara konsisten sampai keadaan tawa terkait dengan ekspresi mereka. Segera mereka bisa membuat ekspresi wajah yang sama, dan Anda tidak bisa menahan tawa. Richard Pryor ahli dalam hal ini. Dan Johnny Carson memiliki seluruh budaya yang berlabuh. Yang harus dia lakukan adalah memasang seringai lidah di pipi, dan bahkan sebelum dia menyelesaikan lelucon, penontonnya mulai tertawa. Dia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya, mereka tahu apa yang akan terjadi dan pikiran mereka memicu keadaan yang sama. Dan apa yang terjadi pernah ketika Rodney Dangerfield berkata, ambil istriku, tidak ada yang secara inheren lucu dalam kata-kata. Tapi ungkapan itu dirangkai menjadi lelucon yang begitu terkenal sehingga hampir semua orang bisa mengatakannya 3 kata dan tertawa.
Biarkan saya memberi Anda contoh saat saya dapat memanfaatkan jangkar yang tersedia secara maksimal. John Grinder dan saya sedang bernegosiasi dengan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk membuat serangkaian model pelatihan baru guna meningkatkan efektivitas di berbagai bidang. Jenderal yang bertanggung jawab mengatur agar kami bertemu dengan petugas yang sesuai untuk menentukan waktu, harga, lokasi, dan sebagainya. Kami bertemu dengan mereka di ruang konferensi besar, diatur dalam tapal kuda. Di kepala meja ada kursi yang disediakan untuk umum. Jelas bahwa bahkan tanpa dia di sana, kursinya adalah jangkar paling kuat di ruangan itu. Semua petugas memperlakukannya dengan sangat hormat. Disitulah keputusan dibuat, di mana perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi diberikan. Keduanya John dan saya memastikan untuk berjalan di belakang kursi jenderal, menyentuhnya dan bahkan akhirnya duduk di dalamnya. Kami melakukan ini sampai kami telah mentransfer ke diri kami sendiri beberapa respons yang petugas memiliki untuk jenderal dan simbol ini dia. Ketika tiba saatnya bagi saya untuk mempresentasikan harga yang saya inginkan, saya berdiri di samping kursi jenderal dan memberitahu mereka dengan suara dan fisiologi saya yang paling tegas dan memerintah apa yang ingin kami bayar. Sebelumnya kami telah memperdebatkan harga, tetapi kali ini tidak ada yang mempertanyakannya. Karena kami telah menggunakan jangkar dari kursi jenderal, kami dapat menegosiasikan harga yang adil tanpa menghabiskan waktu mengobrol bolak-balik. Negosiasi diselesaikan seolah-olah saya telah memesannya. Negosiasi tingkat tinggi memanfaatkan proses penahan yang efektif. Penahan adalah alat yang digunakan oleh banyak atlet profesional. Mereka mungkin tidak menyebutnya begitu atau bahkan menyadari apa yang mereka lakukan, namun mereka menggunakan prinsip itu. Atlet yang dikenal sebagai kopling pemain dipicu, atau berlabuh, oleh situasi do or die untuk masuk ke keadaan mereka yang paling banyak akal dan efektif, dari mana mereka menghasilkan hasil yang paling luar biasa. Beberapa atlet melakukan tertentu hal-hal untuk memicu diri mereka menjadi negara. Pemain tenis menggunakan ritme tertentu untuk memantulkan bola atau pola pernapasan tertentu untuk menempatkan diri mereka dalam keadaan terbaik mereka sebelum mereka melayani. Saya menggunakan penahan dan pembingkaian ulang dalam bekerja dengan Michael O'Brien, pemenang medali emas gaya bebas 1500 di Olimpiade 1984. Saya membingkai ulang keyakinannya yang membatasi, dan saya menambahkan kondisi optimalnya ke tembakan Stardust Gun, dengan meminta dia mengingat stimulus musik yang telah dia gunakan sebelumnya dalam pertandingan yang sukses melawan lawannya, dan ke garis hitam yang akan dia fokuskan bawah air saat dia berenang. Hasil yang dia hasilkan dalam keadaan puncak itu adalah yang paling dia inginkan. Jadi mari kita tinjau lebih spesifik bagaimana Anda secara sadar membuat jangkar untuk diri sendiri atau orang lain. Pada dasarnya, ada dua yang sederhana langkah. Pertama, Anda harus menempatkan diri Anda, atau orang yang Anda coring, ke dalam keadaan spesifik yang ingin Anda jangkar. Kemudian Anda harus secara konsisten memberikan stimulus yang spesifik dan unik sebagai anak mengalami puncak keadaan itu. Misalnya, ketika beberapa seseorang tertawa, dia dalam keadaan kongruen tertentu, seluruh tubuhnya terlibat pada saat itu. Jika Anda menekan telinganya dengan tekanan tertentu dan unik dan secara bersamaan memastikan terdengar beberapa kali, Anda dapat kembali lagi nanti, memberikan rangsangan, tekanan dan suara, dan orang tersebut akan kembali tertawa lagi. Cara lain untuk menciptakan jangkar kepercayaan diri bagi seseorang adalah dengan minta dia untuk mengingat saat dia merasakan keadaan yang dia inginkan telah tersedia dengan isyarat, kemudian minta dia melangkah kembali ke pengalaman itu sehingga dia sepenuhnya terkait dan dapat merasakan perasaan itu dalam tubuhnya. Saat dia melakukan ini, Anda akan mulai melihat perubahan dalam fisiologinya, ekspresi wajah, postur, pernapasan. Seperti kamu melihat keadaan ini mendekati puncaknya, dengan cepat memberikan stimulus spesifik dan unik beberapa kali.
Anda dapat meningkatkan jangkar ini dengan membantu orang tersebut masuk ke kondisi percaya diri lebih cepat. Misalnya, minta dia menunjukkan Anda bagaimana dia berdiri ketika dia merasa percaya diri, dan saat ini melihat perubahan posturnya, memberikan stimulus. Anda kemudian dapat memintanya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana dia bernapas ketika dia merasa benar-benar percaya diri, dan saat dia melakukannya, berikan stimulus yang sama lagi, kemudian tanyakan apa yang dia katakan pada dirinya sendiri ketika dia merasa benar-benar percaya diri, dan minta dia memberitahu Anda dengan nada suara yang dia miliki saat dia percaya diri. Saat dia melakukan ini, berikan stimulus yang sama persis lagi. Setelah Anda yakin memiliki jangkar, Anda perlu mengujinya. Pertama-tama, buat orang tersebut dalam keadaan baru atau netral. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membuatnya mengubah fisiologinya atau memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kemudian, untuk menguji jangkar Anda, cukup berikan stimulus yang sesuai dan amati. Apakah fisiologinya sama dengan Mas ketika dia dalam keadaan? Jika demikian, jangkar Anda efektif. Jika tidak, Anda mungkin melewatkan salah satu dari 4 kunci sukses Sancoring. 1. Untuk jangkar agar efektif, ketika Anda memberikan rangsangan kamu harus memiliki orang tersebut dalam keadaan yang sepenuhnya dengan siapa tubuh yang terlibat penuh. Saya menyebutnya keadaan yang intens. Lebih intens, semakin mudah untuk berlabuh, dan semakin lama jangkar akan bertahan. Jika Anda melabuhkan seseorang saat sebagian dari dirinya sedang memikirkan satu hal dan bagian lain tentang sesuatu yang lain, stimulus akan menjadi terkait dengan beberapa sinyal yang berbeda dan dengan demikian tidak akan sekuat itu. Juga, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, jika seseorang melihat saat ketika dia merasakan sesuatu dan Anda menahannya dalam keadaan itu, maka ketika Anda memberikan stimulus di masa depan, itu akan dikaitkan dengan melihat gambar daripada memiliki keseluruhan tubuh dan pikiran yang terkait. 2. Anda harus prinsip itu merangsang pada itu puncak dari TX, pengalaman. Jika Anda berlabuh terlalu cepat atau terlambat, Anda tidak akan menangkap intensitas penuh. Anda dapat menemukan puncak pengalaman dengan melihat orang tersebut masuk ke dalam keadaan dan memperhatikan apa yang dilakukan kebohongan ketika kebohongan itu mulai memudar. Atau Anda bisa mendapatkan bantuannya dengan memintanya memberitahu Anda saat dia mendekati puncak dan menggunakan input itu untuk mengkalibrasi momen kunci untuk memberikan stimulus unik Anda. 3. Anda harus memilih stimulus yang unik. Sangat penting bahwa jangkar memberikan sinyal yang jelas dan jelas ke otak. Jika seseorang masuk ke keadaan intens tertentu dan Anda mencoba menghubungkannya dengan, katakanlah, pandangan yang Anda berikan kepada orang itu sepanjang waktu, itu mungkin tidak akan menjadi jangkar yang sangat efektif karena itu tidak unik dan akan sulit bagi otak untuk mendapatkan sinyal tertentu darinya. Jabat tangan, juga, mungkin tidak efektif karena kita berjabat tangan sepanjang waktu, meskipun itu bisa berhasil jika Anda berjabat tangan dengan cara yang unik, seperti tekanan yang berbeda, lokasi, dan sebagainya. Penanda terbaik menggabungkan beberapa sistem representasi, visual, auditori, kinestetik, dan sebagainya, pada satu waktu untuk membentuk stimulus unik yang dapat lebih mudah diasosiasikan oleh otak dengan makna tertentu. 4. Agar jangkar berfungsi, Anda harus menirunya dengan tepat. Jika Anda menempatkan seseorang dalam keadaan dan menyentuh tulang belikatnya di tempat tertentu dengan tekanan tertentu, Anda tidak dapat memicu kembali jangkar itu nanti dengan menyentuhnya di tempat yang berbeda atau dengan tekanan yang berbeda. Jika prosedur penahan Anda mengikuti 4 aturan ini, itu akan efektif. Salah satu hal yang saya lakukan di jalan api adalah mengajari orang-orang bagaimana menghasilkan jangkar yang memobilisasi energi positif mereka yang paling banyak akal. Saya menempatkan mereka melalui proses pengkondisian, di mana mereka mengepalkan tangan setiap kali mereka memanggil sebagian besar energi yang kuat.
Di penghujung malam, mereka bisa membuat tinju dan segera rasakan gelombang energi produktif yang kuat. Mari kita lakukan latihan penahan sederhana sekarang. Berdiri dan berpikir saat Anda benar-benar percaya diri, ketika Anda tahu Anda bisa melakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Letakkan tubuhmu di tempat yang sama fisiologi saat itu. Berdiri seperti yang Anda lakukan ketika Anda benar-benar percaya diri. Di puncak perasaan itu, kepalkan dan katakan, ya dengan kekuatan dan kepastian. Bernapaslah seperti yang Anda lakukan ketika Anda benar-benar percaya diri. Sekali lagi, buat kepalan tangan yang sama dan katakan, ya dalam nada suara yang sama. Sekarang berbicaralah dengan nada seperti seseorang dengan penuh percaya diri dan kendali. Saat Anda melakukan ini, buat kepalan tangan yang sama lalu katakan, ya di jalan yang sama. Jika Anda tidak dapat mengingat waktu, pikirkan bagaimana jadinya Anda jika Anda memiliki pengalaman seperti itu. Tempatkan tubuh Anda dalam fisiologi yang akan terjadi jika Anda benar-benar tahu bagaimana merasa benar-benar percaya diri dan terkendali. Bernapaslah seperti yang Anda lakukan jika Anda merasa sangat percaya diri. Saya ingin Anda benar-benar melakukan ini, seperti setiap latihan lain dalam buku ini. Hanya membaca tentang itu tidak akan membantu Anda. Melakukannya akan menghasilkan keajaiban. Sekarang saat Anda berdiri di sana dalam keadaan percaya diri total, pada puncak pengalaman itu, kepalkan tangan dengan lembut dan katakan, ya dengan nada suara yang kuat. Sadarilah kekuatan yang Anda miliki, sumber daya fisik dan mental yang luar biasa yang Anda miliki, dan rasakan gelombang penuh kekuatan dan keterpusatan itu. Mulai lagi dan lakukan ini lagi dan lagi, 5 atau 6 kali, setiap kali merasa lebih kuat, menciptakan asosiasi dalam neurologi Anda antara keadaan ini dan tindakan mengepalkan tangan dan berkata, ya kemudian ubah keadaan Anda, ubah fisiologi Anda. Sekarang kepalkan tangan Anda dan katakan, ya dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan ketika Anda berlabuh, dan perhatikan bagaimana perasaan Anda. Lakukan itu beberapa kali selama beberapa hari ke depan. Dapatkan diri Anda ke dalam kondisi paling percaya diri dan kuat yang Anda sadari, dan pada puncaknya, kepalkan tangan Anda dengan cara yang unik. Sebelum terlalu lama, Anda akan menemukan bahwa dengan mengepalkan tangan, Anda dapat memajukan keadaan itu sesuka hati, secara instan. Ini mungkin tidak terjadi setelah 1 atau 2 kali, tetapi tidak akan lama bagi Anda untuk melakukannya secara konsisten. Anda dapat melabuhkan diri Anda hanya dengan 1 atau 2 pengulangan jika keadaannya cukup kuat dan rangsangan Anda cukup unik. Setelah Anda berlabuh dengan cara ini, Anda harus menggunakannya saat berikutnya Anda berada dalam situasi yang Anda rasa sulit. Anda dapat membuat kepalan itu dan merasa benar-benar banyak akal. Penahan memiliki kekuatan karena menyelaraskan neurologi Anda dalam sekejap. Tradisional berpikir positif mengharuskan Anda untuk berhenti dan berpikir. Bahkan memasukkan diri Anda ke dalam fisiologi yang kuat membutuhkan waktu dan usaha yang cerdas. Penahan bekerja dalam sekejap untuk mengumpulkan sumber daya Anda yang paling kuat. Penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa jangkar dapat dibuat paling kuat dengan ditumpuk, satu ditumpuk di atas yang lain, menambahkan banyak pengalaman sumber daya yang sama atau sangat mirip bersama-sama secara kumulatif. Misalnya, saya masuk ke salah satu negara saya yang paling kuat dan terpusat dengan masuk ke fisiologi dan sikap yang mirip dengan master karate. Dalam keadaan itu, saya telah melakukan ratusan firwalu, saya telah melakukan terjun bebas, saya telah mengatasi semua jenis tantangan yang luar biasa. Dalam setiap situasi ini ketika saya mendapatkan diri saya yang paling banyak akal, di puncak dari pengalaman saya membuat kepalan tangan yang unik. Jadi sekarang, saat aku mengepalkan tinju yang sama, semua perasaan dan fisiologi yang kuat itu secara bersamaan dipicu dalam sistem saraf saya. Ini adalah perasaan yang lebih besar daripada yang bisa diciptakan oleh obat manapun.
saya mendapatkan pengalaman terjun payung, menyelam malam di Hawaii, tidur di piramida besar, berenang bersama lumba-lumba, berjalan di atas api, menembus keterbatasan, dan memenangkan kompetisi olahraga, sekaligus. Jadi, semakin sering saya masuk ke keadaan itu dan melampirkan pengalaman baru yang kuat dan positif padanya, semakin banyak kekuatan dan kesuksesan yang tertambat padanya. Ini adalah contoh lain dari siklus sukses. Sukses melahirkan kesuksesan. Kekuatan dan akal menghasilkan lebih banyak kekuatan dan keteguhan hati. Saya punya tantangan untuk Anda. Pergilah dan jangkar 3 yang berbeda orang dalam keadaan positif. Mintalah mereka mengingat saat mereka merasa bersemangat. Pastikan bahwa mereka mengalaminya kembali sepenuhnya, dan jangkar mereka beberapa kali dalam keadaan yang sama. Kemudian libatkan mereka dalam percakapan dan uji jangkar sambil mereka terganggu. Apakah mereka kembali ke keadaan yang sama? Jika tidak, periksa 4 poin kunci dan jangkar lagi. Jika jangkar Anda gagal memicu keadaan yang Anda inginkan, Anda telah melewatkan salah satu dari 4 poin. Mungkin Anda atau orang lain tidak berada dalam kondisi tertentu dan sepenuhnya terkait. Mungkin Anda menerapkan jangkar pada waktu yang salah, setelah puncak keadaan berlalu. Mungkin stimulusnya tidak cukup khas, atau Anda tidak menirunya dengan sempurna ketika Anda mencoba mengembalikan pengalaman berlabuh. Dalam semua kasus ini, Anda hanya perlu ketajaman sensorik untuk memastikan penahan dilakukan dengan benar dan, ketika penahan lagi, untuk membuat perubahan yang sesuai dalam pendekatan Anda sampai Anda menghasilkan jangkar yang berfungsi. Inilah tugas lain, pilih 3 hingga 5 keadaan atau perasaan yang ingin Anda miliki di ujung jari Anda, lalu jangkar mereka ke bagian tertentu dari diri Anda sehingga Anda memiliki akses mudah ke mereka. Anggap saja kamu adalah tipe orang yang mengalami masa-masa sulit membuat keputusan, tetapi Anda ingin berubah. Anda ingin merasa lebih tegas. Untuk menambatkan perasaan mampu membuat keputusan dengan cepat, efektif, dan mudah, Anda dapat memilih ruas jari telunjuk Anda. Selanjutnya, pikirkan waktu di hidup ketika Anda merasa benar-benar menentukan, masuki situasi itu dalam pikiran Anda, dan kaitkan sepenuhnya dengannya sehingga Anda merasakan hal yang sama seperti yang Anda rasakan saat itu. Mulailah mengalami diri Anda membuat keputusan besar dari masa lalu Anda. Di puncak pengalaman, saat Anda merasa paling menentukan, tekan buku jari Anda dan buat suara dalam pikiran Anda, seperti kata ya, sekarang pikirkan pengalaman lain seperti itu, dan pada puncak proses pengambilan keputusan itu ciptakan tekanan yang sama dan suara yang sama. Lakukan ini 5 atau 6 kali untuk menumpuk serangkaian jangkar yang kuat. Sekarang pikirkan keputusan yang perlu Anda buat, pikirkan semua fakta yang perlu Anda ketahui. Kemudian raih dan tembak jangkar, dan Anda seharusnya bisa membuat keputusan dengan cepat dan mudah sekarang. Anda dapat menggunakan jari lain untuk menambahkan perasaan rileks, jika perlu. Saya berlabuh perasaan kreativitas untuk buku jari. Saya bisa mengambil sendiri dalam hitungan saat dari merasa terjebak untuk merasa kreatif. Luangkan waktu untuk memilih 5 status dan menginstalnya, lalu bersenang-senang menggunakannya untuk mengarahkan sistem saraf Anda dengan akurasi dan kecepatan yang tepat. Tolong lakukan ini sekarang. Penahan seringkali paling efektif ketika orang yang memiliki telah berlabuh tidak tahu apa yang terjadi. Dalam bukunya Keep Ingiman, Jimmy Carter memberikan contoh yang luar biasa tentang penahan. Selama pembicaraan pengendalian senjata, Leonid Brezhnev terkejut dia dengan meletakkan tangannya di bahu Carter dan berkata bahasa Inggris yang sempurna, "Jimmy, jika kita tidak berhasil, Tuhan tidak akan mengampuni kita." Bertahun-tahun kemudian, ketika diwawancarai di TV, Carter menulis Brezhnev sebagai orang yang damai dan menceritakan kisah ini.
Seperti dia berbicara, Carter benar-benar mengulurkan tangan dan menyentuh bahunya dan berkata, "Aku masih bisa merasakan tangannya di bahuku sekarang." Carter mengingat pengalaman itu dengan sangat jelas karena Brezhnev mengejutkannya dengan menggunakan bahasa Inggris yang sempurna dan berbicara tentang Tuhan. Menjadi sangat religius, Carter jelas memiliki perasaan yang kuat tentang apa yang Brezhnev katakan, dan momen kuncinya adalah ketika Brezhnev menyentuhnya. Intensitas emosi Carter dan pentingnya masalah ini hampir menjamin dia akan mengingatnya pengalaman seumur hidupnya. Penahan bisa sangat berhasil dalam mengatasi ketakutan dan mengubah perilaku. Biarkan saya memberi Anda contoh penahan. Saya gunakan dalam seminar saya. Saya bertanya kepada seseorang, pria atau wanita, yang memiliki kesulitan berurusan dengan lawan jenis untuk tampil di depan ruangan. Baru-baru ini, itu adalah seorang pria muda yang agak malu-malu sukarela. Ketika saya bertanya kepadanya bagaimana perasaannya tentang berbicara dengan wanita asing atau mengajak wanita asing keluar, saya dapat melihat reaksi fisik langsung. Postur tubuhnya merosot, matanya tertunduk, suaranya bergetar. "Aku tidak terlalu nyaman melakukan itu," katanya. Tapi dia tidak benar-benar perlu mengatakan apa-apa, fisiologinya telah memberitahu saya apa yang perlu saya ketahui. Saya mematahkan kondisinya dengan menanyakan apakah dia bisa mengingat saat-saat dia merasa sangat percaya diri dan bangga dan aman, saat dia tahu dia akan berhasil. Dia mengangguk, dan aku membimbingnya ke sana negara. Saya membuatnya berdiri seperti itu, bernafas seperti itu, untuk merasa seperti percaya diri dalam segala hal seperti yang dia lakukan saat itu. Saya menyuruhnya untuk memikirkan apa yang dikatakan seseorang kepadanya saat dia merasa percaya diri dan bangga, dan untuk mengingat hal-hal yang dia katakan pada dirinya sendiri saat dia dalam keadaan itu. Di puncak pengalamannya, saya menyentuh dia di bahu. Kemudian saya membawanya melalui pengalaman yang sama persis lagi beberapa kali. Setiap kali saya memastikan dia merasakan dan mendengar hal yang sama persis. Di puncak setiap pengalaman, saya melakukan sentuhan penahan yang sama. Ingat, penahan yang berhasil bergantung pada pengulangan yang tepat, jadi saya berhati-hati untuk menyentuhnya dengan cara yang sama dan menempatkannya dalam kondisi yang persis sama setiap saat. Pada titik ini saya memiliki reaksi yang cukup baik. Jadi saya diperlukan untuk mengujinya. Saya melanggar keadaannya dan bertanya lagi bagaimana perasaannya tentang wanita. Segera dia mulai jatuh kembali ke dalam fisiologi yang tertekan itu. Bahunya turun, napasnya berhenti. Ketika saya menyentuh bahunya di tempat yang telah saya tetapkan sebagai jangkar, tubuhnya secara otomatis mulai bergeser kembali ke fisiologi akal. Melalui penahan, sungguh menakjubkan menyaksikan betapa cepatnya keadaan seseorang dapat berubah dari putus asa atau ketakutan menjadi percaya diri. Pada titik proses ini, seseorang dapat menyentuh bahunya, atau tempat apapun yang dia tetapkan sebagai jangkar, dan memicu keadaan yang diinginkannya kapanpun dia mau. Namun kita bisa mengambil langkah lebih jauh. Kita dapat mentransfer keadaan positif ini ke rangsangan yang digunakan untuk menciptakan perasaan tidak berdaya, sehingga rangsangan yang sama itu sekarang akan menciptakan perasaan akal. Begini caranya. Saya meminta pemuda itu untuk memilih seorang wanita yang menarik dari penonton, seseorang yang biasanya tidak pernah dia impikan untuk didekati. Dia ragu-ragu sejenak sampai aku menyentuh bahunya. Begitu saya melakukannya, postur tubuhnya berubah dan dia memilih wanita yang menarik. Saya memintanya untuk datang ke depan ruangan. Lalu aku mengatakan kepadanya bahwa pria ini akan mencoba berkencan dengannya, dan bahwa dia harus menolaknya sepenuhnya. Aku menyentuh bahunya, dan saya melakukan latihan fisiknya yang banyak akal iologi, matanya ke atas, napasnya dalam, bahunya ke belakang. Dia berjalan ke arahnya dan berkata, "Hai, apa kabar?" Dia membentak, "Tinggalkan aku sendiri," itu tidak mengganggunya.
Sebelumnya, bahkan melihat seorang wanita menyebabkan seluruh fisiologinya menjadi kacau. Sekarang dia hanya tersenyum. Aku terus memegang bahunya, dan dia terus mengejarnya. Semakin banyak pelecehan verbal yang dia berikan, semakin dia bertahan dalam kekuatannya. Dia terus merasa banyak akal dan percaya diri bahkan setelah saya mengambil tangan saya dari bahunya. Saya telah membuat tautan neurologis baru yang sekarang menyebabkan dia menjadi lebih banyak akal ketika dasi melihat aktif satu wanita atau ketika dia mengalami penolakan. Dalam hal ini, wanita itu akhirnya berkata, "Tidak bisakah kamu meninggalkanku sendiri?" Dan dia berkata padanya dengan suara yang dalam. "Apakah kamu tidak tahu kekuatan ketika kamu melihatnya?" Seluruh penonton meledak dalam tawa. Sekarang dia berada dalam kondisi yang sangat kuat sendirian, dan stimulus yang membuatnya tetap ada wanita cantik dan atau dia penolakan, stimulus yang sama yang membuatnya merasa takut sebelumnya. Singkatnya, saya telah mengambil jangkar dan memindahkannya. Dengan menahannya dalam kondisi yang kuat saat dia menolaknya, otaknya mulai untuk mengasosiasikan penolakan wanita itu dengan keadaannya yang tenang dan percaya diri. Semakin dia menolaknya, dia menjadi lebih santai, percaya diri, dan tenang. Sangat luar biasa melihat transformasinya yang terjadi dalam beberapa saat. Pertanyaan logisnya adalah, wah, bagus sekali seminar itu. Sekarang apa yang akan terjadi di dunia nyata? Stimulus yang sama loop spons diatur. Faktanya, kami memiliki orang-orang yang bekerja dengan kami pergi keluar malam itu dan bertemu orang lain, dan hasilnya adalah luar biasa. Karena rasa takut itu hilang, mereka mulai mengembangkan hubungan dengan orang-orang yang tidak pernah mereka dekati di masa lalu. Ini benar-benar tidak luar biasa jika Anda memikirkannya. Bagaimanapun, Anda harus belajar bagaimana menanggapi penolakan saat Anda tumbuh dewasa. Ada banyak model. Sekarang Anda hanya memiliki satu set respons neurologis baru untuk dipilih. Seorang pria yang menghadiri seminar kami lebih dari NVO bertahun-tahun yang lalu dan yang benar-benar takut pada wanita sekarang adalah seorang penyanyi dengan rombongan yang semuanya wanita dan menyukainya. Saya menggunakan beberapa variasi dari situasi ini dalam setiap seminar revolusi pikiran yang saya selenggarakan, dan dalam setiap kasus, perubahan pada orangnya luar biasa. Saya menggunakan variasi teknik penahan ini untuk mengubah respons fobia. Jika Anda melakukan apa yang telah Anda selalu selesai, Anda akan mendapatkan apa yang kamu punya selalu didapat. Sangat penting untuk menyadari penahan karena itu selalu terjadi di sekitar kita. Jika Anda sadar saat itu terjadi, Anda bisa berurusan dengan itu dan mengubahnya. Di Anda tidak menyadarinya, Anda bingung di negara-negara yang datang dan pergi tampaknya tanpa alasan. Saya akan memberi Anda contoh umum. Katakanlah ada kematian dalam keluarga seseorang. Dia dalam keadaan duka yang mendalam. Di pemakaman, sejumlah orang datang dan menyentuhnya dengan simpati di bagian atas lengannya, mengucapkan belasungkawa. Jika cukup banyak orang yang menyentuhnya dengan cara yang sama, dan dia tetap dalam depresi menyatakan sementara mereka melakukannya, sentuhan semacam itu di lokasi itu dapat, dan seringkali, berlabuh ke keadaan depresinya. Kemudian, beberapa bulan kemudian, ketika seseorang menyentuhnya di sana dengan jenis tekanan yang sama dalam konteks yang sama sekali berbeda, itu dapat memicu perasaan sedih yang sama, dan dia bahkan tidak akan tahu mengapa dia merasa seperti itu. Pernahkah Anda mengalami pengalaman seperti ini, ketika tiba-tiba Anda depresi dan bahkan tidak tahu mengapa? Kemungkinan Anda punya. Mungkin Anda bahkan tidak memperhatikan lagunya diputar pelan di latar belakang, lagu yang Anda tautkan dengan seseorang yang dulu sangat Anda cintai yang sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda. Atau mungkin, itu adalah tampilan tertentu yang diberikan seseorang kepada Anda. Ingat,
Jangkar bekerja tanpa kesadaran kita. Biarkan saya memberi Anda beberapa teknik untuk menangani jangkar negatif. Salah satunya adalah menembakkan jangkar lawan pada saat yang bersamaan. Mari kita ambil perasaan duka yang terpendam yang dipicu di pemakaman. Jika itu berlabuh di bagian atas lengan kiri Anda, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan berlabuh pada perasaan yang berlawanan, perasaan Anda yang paling kuat dan penuh akal, di tempat yang sama di lengan kanan Anda. Jika Anda memicu kedua jangkar pada saat yang sama, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa terjadi. Otak menghubungkan keduanya di saraf Anda sistem Anda, kemudian, setiap kali salah satu jangkar disentuh, ia memiliki pilihan dua jawaban. Dan otak hampir selalu memilih respon yang lebih positif. Entah itu akan menempatkan Anda dalam keadaan positif, atau Anda akan masuk ke keadaan netral, di mana kedua jangkar telah membatalkan satu sama lain. Penahan sangat penting jika Anda ingin mengembangkan hubungan intim yang tahan lama. Misalnya, istri saya, Becky, dan saya sering bepergian bersama, berbagi ide ini dengan orang-orang di seluruh negeri mencoba. Kami secara konsisten masuk ke kondisi positif yang kuat, dan sering kita melihat atau menyentuh satu sama lain selama pengalaman puncak ini. Alhasil, hubungan kami dipenuhi dengan hal-hal positif jangkar, setiap kali kita melihat wajah satu sama lain, semua momen yang kuat, penuh kasih, dan bahagia itu terpicu. Sebaliknya, ketika suatu hubungan sampai pada titik di mana kedua partner tidak dapat berdiri satu sama lain, jangkar negatif seringkali menjadi alasannya. Ada periode dalam banyak hubungan ketika pasangan mungkin memiliki lebih banyak pengalaman negatif daripada pengalaman positif yang terkait satu sama lain. Jika mereka bertemu satu sama lain secara konsisten saat berada di negara bagian itu, perasaan itu saling terkait, terkadang hanya saling memandang membuat mereka ingin berpisah. Ini terutama terjadi jika pasangan mulai sering bertengkar, dan jika, selama keadaan marah itu, masing-masing membuat pernyataan yang dirancang untuk menyakiti atau membuat marah satu sama lain, ingatlah untuk menggunakan interupsi pola, status intens ini mendapatkan terkait dengan wajah orang lain. Setelah beberapa saat, masing-masing ingin bersama orang lain, mungkin seseorang yang baru, seseorang yang hanya mewakili pengalaman positif yang terkait. Becky dan saya memiliki pengalaman seperti ini ketika kami memeriksa ke sebuah hotel, pada suatu malam. Tidak ada pelayan atau valet di depan, jadi kami meminta pria di meja depan untuk memiliki valet memarkir mobil dan meminta pelayan untuk membawakan tas kami. Dia mengatakan itu tidak masalah, jadi kami pergi ke kamar kami dan mulai bersantai. Setelah 1 jam berlalu dan tas kami masih belum datang, kami menelepon ke bawah. Singkat cerita, semua yang kami miliki telah dicuri, kartu kredit, paspor, dan cek kasir besar, yang sudah saya tanda tangani. Kami telah berkemas untuk perjalanan 2 minggu. Bisa dibayangkan seperti apa negara yang saya masuki. Sementara saya dalam keadaan marah dan kesal ini, saya terus menatap Becky, dan dia juga marah. Setelah sekitar 15 menit, saya menyadari bahwa menjadi marah tidak akan mengubah apapun, dan karena saya percaya segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, harus ada beberapa manfaat di sini. Jadi saya mengubah keadaan saya dan saya merasa baik-baik saja lagi. Tapi sekitar 10 menit kemudian saya melihat Becky, dan seperti yang saya lakukan, saya mulai merasa marah tentang hal-hal dia belum dilakukan hari itu. Aku tentu saja tidak merasa tertarik padanya, lalu saya berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi di sini? Saya menyadari bahwa saya telah menghubungkan semua perasaan negatif saya tentang kehilangan barang-barang kami dengan Becky, meskipun dia tidak ada hubungannya dengan Becky. Dia melihatnya membuatku merasa tidak enak. Ketika saya mengatakan kepadanya apa yang saya sedang mengalami, ternyata dia mengalami hal serupa perasaan tentang saya. Jadi apa yang kami lakukan? Kami hanya meruntuhkan jangkar.
Kami mulai melakukan beberapa hal positif yang menarik dengan satu sama lain, hal-hal yang dalam 10 menit membuat kami berdua hebat menyatakan sementara kami melihat wajah satu sama lain. Virginia Satir, penasihat pernikahan dan keluarga yang terkenal di dunia, selalu menggunakan penahan dalam pekerjaannya. Hasilnya adalah luar biasa. Dalam pemodelannya, Bandler dan Grinder mencatat perbedaan antara gayanya dan gaya terapis keluarga tradisional. Ketika pasangan datang untuk terapi, banyak terapis percaya bahwa masalah yang mendasarinya adalah emosi yang ditekan dan kemarahan yang dimiliki pasangan terhadap satu sama lain, dan itu akan membantu mereka untuk saling menceritakan dengan tepat bagaimana perasaan mereka satu sama lain, semua hal yang membuat mereka marah, dan seterusnya. Kamu bisa bayangkan apa yang terjadi berkali-kali ketika mereka mulai saling menceritakan semua hal yang membuat mereka marah. Jika terapis memberanikan mereka untuk menyampaikan pesan kemarahan dengan kekuatan dan semangat, mereka menciptakan jangkar negatif yang lebih kuat yang terikat hanya dengan melihat wajah satu sama lain. Saya pasti bisa melihat bahwa mengungkapkan perasaan ini dapat membantu jika seseorang telah menahan mereka di dalammu untuk waktu yang lama. Dan sementara aku percaya bahwa mengatakan kebenaran dalam suatu hubungan diperlukan untuk kesuksesan, saya mempertanyakan efek dari jangkar negatif yang dapat dihasilkan oleh proses ini membuat kita semua pernah berdebat di mana kita mulai mengatakan sesuatu kami benar-benar tidak bermaksud, dan semakin kami berkata, semakin meningkat. Jadi kapan seseorang tahu apa perasaan nyatanya adalah? Ada beberapa kerugian untuk menempatkan diri Anda ke dalam keadaan negatif sebelum mengomunikasikan perasaan Anda kepada orang yang dicintai. Alih-alih membuat mereka saling berteriak, Virginia Satir membuat pasiennya saling memandang seperti ketika mereka pertama kali jatuh cinta. Dia meminta mereka untuk berbicara satu sama lain saat mereka berbicara saat pertama kali mereka jatuh cinta, dan dia melanjutkan sepanjang sesi untuk menumpuk jangkar positif sehingga melihat wajah satu sama lain sekarang menyebabkan mereka merasa senang satu sama lain. Dari keadaan ini mereka dapat menyelesaikan masalah mereka melalui komunikasi yang jelas, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Bahkan, mereka memperlakukan satu sama lain dengan penuh perhatian dan kepekaan sehingga membentuk pola baru, cara baru untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Izinkan saya memberi Anda alat ampuh lainnya untuk menangani jangkar negatif. Pertama, mari kita buat jangkar sumber daya yang positif dan kuat. Itu selalu yang terbaik untuk memulai dengan yang positif daripada yang negatif. Jadi jika yang negatif menjadi sulit untuk dihadapi, Anda memiliki alat untuk membantu diri Anda keluar dari keadaan itu dengan cepat dan mudah. Saya ingin Anda memikirkan pengalaman positif yang paling kuat pernah Anda alami dalam hidup Anda. Tempatkan pengalaman itu dan perasaannya di tangan kanan Anda. Bayangkan melakukan ini, dan rasakan bagaimana rasanya memilikinya di tangan kanan Anda. Pikirkan saat ketika Anda merasa sangat bangga dengan sesuatu yang Anda lakukan, dan tempatkan pengalaman dan perasaan itu di tangan kanan Anda juga. Sekarang pikirkan waktu ketika Anda merasakan perasaan yang kuat, positif, penuh kasih, dan menempatkannya ke tangan kanan Anda juga, mengalami bagaimana perasaan mereka di sana. Ingat saat Anda tertawa histeris, mungkin suatu saat ketika Anda memiliki cekikikan. Ambil pengalaman itu dan letakkan juga di tangan kanan Anda, dan perhatikan bagaimana rasanya dengan semua perasaan yang penuh kasih, banyak akal, dan positif yang kuat itu. Sekarang perhatikan warna apa yang diciptakan oleh perasaan kuat ini di tangan kanan Anda. Perhatikan saja warna apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran. Perhatikan bentuk apa yang telah mereka bentuk bersama. Jika Anda memberi mereka suara, seperti apa suara mereka semua? Apa tekstur semua perasaan ini bersama-sama di tangan Anda? Jika mereka semua berkumpul untuk mengatakan satu pernyataan positif yang kuat kepada Anda, apakah itu?
Nikmati semua perasaan ini, lalu tutup tangan kanan Anda dan biarkan tetap di sana. Sekarang buka tangan kiri Anda, dan di dalamnya letakkan tanda negatif, frustrasi terating, depresi, atau pengalaman marah, sesuatu yang atau telah mengganggumu. Mungkin sesuatu yang Anda takuti, sesuatu yang mengkhawatirkan Anda. Letakkan di tangan kiri Anda. Di sana tidak perlu merasakannya di dalam. Pastikan Anda melepaskan diri darinya, itu hanya di sana di tangan kiri Anda. Sekarang saya ingin Anda menyadari submodalitasnya. Apa warna situasi negatif ini asli buat di tangan kiri Anda? Jika Anda tidak melihat warna atau memiliki perasaan segera, bertindak seolah-olah Anda melakukannya. Apa warna itu jika memang ada? Jalankan melalui submodalitas lainnya. Apa bentuknya? Apakah terasa ringan atau berat? Apa teksturnya? Suara apa yang dihasilkannya? Jika itu untuk mengatakan satu kalimat padamu, apa yang akan dikatakannya? Suara apa yang dihasilkannya? Tekstur apa itu dia? Sekarang kita akan melakukan apa yang disebut jangkar runtuh. Anda dapat bermain dengan ini dengan cara apapun yang terasa alami bagi Anda. Satu pendekatannya adalah dengan mengambil warna di tangan kanan positif Anda, percaya bahwa itu adalah cairan, dan tuangkan ke tangan kiri Anda di langkah yang sangat cepat, membuat suara lucu dan bersenang-senang seperti Anda melakukan. Lakukan sampai jangkar negatif di tangan kiri Anda menjadi warna pengalaman positif di tangan kanan. Selanjutnya ambil suara yang dibuat tangan kirimu dan jatuhkan itu ke tangan kanan Anda. Perhatikan apa yang dilakukan tangan kanan Anda terhadapnya. Sekarang ambil perasaan tangan kananmu dan tuangkan ke dalam kiri Anda, perhatikan apa yang mereka lakukan pada tangan kiri Anda saat itu mereka memasukinya. Satukan tangan Anda dalam tepukan, lanjutkan untuk menahan mereka di sana selama beberapa saat sampai mereka merasa seimbang. Sekarang warna di tangan kanan dan kirimu seharusnya sama, perasaan harus serupa. Ketika Anda selesai, lihat bagaimana perasaan Anda tentang pengalaman di tangan kiri Anda. Kemungkinan Anda akan kehilangan semua kekuatannya untuk mengganggu Anda. Jika belum, coba latihan lagi. Lakukan dengan submodalitas yang berbeda dan rasa bermain yang lebih aktif setelah 1 atau 2 kali. Hampir semua orang dapat benar-benar melenyapkan kekuatan sesuatu yang dulunya merupakan jangkar negatif yang kuat. Anda sekarang harus merasa baik pada saat ini atau setidaknya memiliki perasaan netral tentang pengalaman itu. Anda dapat melakukan proses yang sama jika Anda sedang kesal dengan seseorang dan ingin mengubah perasaan Anda tentang dia. Anda dapat membayangkan wajah seseorang yang sangat Anda sukai di tangan kanan Anda dan wajah seseorang yang sangat tidak Anda sukai di tangan kiri Anda. Mulailah dengan melihat orang yang tidak Anda sukai, lalu pada orang yang Anda sukai, orang yang tidak Anda sukai, orang yang Anda sukai. Lakukan ini lebih cepat dan lebih cepat, tidak lagi memberi label yang Anda suka atau tidak suka. Satukan tangan, tarik napas, tunggu sebentar. Sekarang pikirkan tentang orang yang tidak Anda sukai. Anda sekarang harus menyukainya atau setidaknya merasa baik-baik saja tentang dia. Keindahan dari latihan ini adalah dapat dilakukan dalam beberapa saat, dan Anda dapat mengubah perasaan Anda tentang hampir semua hal. Saya melakukan proses 3 menit ini dalam sebuah seminar baru-baru ini dengan seluruh kelompok. Seorang wanita dalam kelompok itu meletakkan di tangan kanannya seseorang yang sangat dia sukai, dan di tangan kirinya dia meletakkan wajah ayahnya, yang sudah hampir 10 tahun tidak dia ajak bicara. Dengan cara ini, dia bisa menetralkan perasaan negatifnya tentang ayahnya. Dia meneleponnya malam itu dan berbicara dengannya sampai jam 4 pagi, dan mereka sekarang telah membangun kembali hubungan mereka. Sangat penting bagi kita untuk menyadari kekuatan tindakan kita dalam menambatkan anak-anak. Misalnya, anak saya Joshua pergi ke sekolah 1 hari, dan sekelompok individu yang peduli menyampaikan presentasi kepada anak-anak tentang tidak menerima tumpangan dari orang asing,
Pesan yang mengagumkan dan penting. Saya menghargai anak saya diperkuat tentang hal itu. Masalahnya datang dengan cara pesan disampaikan. Kelompok itu menunjukkan satu set slide, banyak seperti orang dewasa yang mengerikan yang pergi ke sekolah lalu lintas. Mereka menunjukkan poster anak-anak yang hilang. Mereka bahkan menunjukkan tubuh anak-anak kecil yang diambil dari parit. Anak-anak, kata mereka, siapa yang menerima tumpangan dari orang asing bisa berakhir seperti ini. Jelas ini adalah strategi utama untuk menjauh dari motivasi. Hasilnya, bagaimanapun, cukup merusak, setidaknya untuk saya anak, dan saya mungkin menebak untuk anak-anak lain. Apa yang mereka lakukan sama saja dengan memasang fobia. Anak saya sekarang memiliki foto-foto pembunuhan yang besar, cerah, dan berdarah ini, yang dia kaitkan dengan berjalan pulang. Hari itu dia menolak untuk berjalan pulang dan harus dijemput dari sekolah. Selama 2 atau 3 hari berikutnya dia akan terbangun di malam hari dengan mimpi buruk, dan dia menolak untuk berjalan kaki ke sekolah dengan saudara perempuannya. Untungnya, saya mengerti prinsipnya dari apa yang menciptakan dan mempengaruhi perilaku manusia. Saya telah keluar dari kota, dan ketika saya akhirnya mengetahui tentang situasinya, saya melakukan serangkaian jangkar runtuh dan obat fobia di telepon. Itu hari berikutnya dia berjalan ke sekolah sendirian, dengan percaya diri, kuat, dan penuh akal. Dia tidak akan bodoh, dia tahu apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan untuk merawat dirinya sendiri. Namun sekarang dia diberdayakan untuk menjalani hidupnya seperti yang dia inginkan, bukan daripada hidup dalam ketakutan. Orang-orang yang memberikan presentasi jelas tidak punya apa-apa tapi niat terbaik. Namun, ketulusan tidak menjamin bahwa kerusakan tidak akan terjadi karena kurangnya pemahaman tentang efek penahan. Perhatikan pengaruh Anda terhadap orang-orang, terutama anak-anak kita. Mari kita lakukan satu latihan terakhir. Tempatkan diri Anda dalam keadaan yang kuat dan penuh akal itu dan pilih warna yang paling banyak akal untuk Anda. Lakukan hal yang sama dengan bentuk dan suara dan perasaan yang akan Anda kaitkan dengan keadaan Anda yang paling kuat dan penuh akal. Kemudian pikirkan ungkapan yang akan Anda ucapkan saat Anda merasa lebih bahagia, lebih terpusat, dan lebih kuat daripada yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Selanjutnya, pikirkan pengalaman yang tidak menyenangkan, seseorang yang menjadi jangkar negatif, sesuatu yang Anda takuti. Dalam pikiran Anda, letakkan bentuk positif itu di sekitar pengalaman negatif. Lakukan dengan keyakinan penuh bahwa Anda dapat menangkap perasaan negatif di dalamnya. Kemudian ambil warna akal Anda dan tiup secara fisik ke seluruh jangkar negatif, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga jangkar larut begitu saja. Dengarkan suara dan rasakan perasaan yang muncul saat Anda benar-benar banyak akal. Akhirnya katakan apa yang ingin kamu katakan dalam keadaan Anda yang paling kuat. Saat jangkar negatif larut menjadi kabut warna favorit Anda, ucapkan hal yang menonjolkan kekuatan Anda. Bagaimana perasaan Anda tentang situasi negatif sekarang? Kemungkinan Anda akan kesulitan membayangkan bahwa hal itu mengganggu Anda begitu banyak sebelumnya. Lakukan ini dengan 3 pengalaman lain, dan kemudian lakukan dengan orang lain. Jika Anda baru saja membaca, ini akan dianggap sebagai latihan yang aneh, bahkan konyol. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda akan dapat melihat kekuatan luar biasa yang mereka miliki. Ini adalah bahan utamanya kesuksesan, kemampuan untuk menghilangkan dari lingkungan Anda sendiri memicur bahwa untuk menempatkan Anda dalam keadaan negatif atau tidak ramah, sambil memasang yang positif dalam diri Anda dan orang lain. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membuat bagan dari jangkar utama, positif dan negatif, di dalam Anda kehidupan. Perhatikan apakah mereka terutama dipicu oleh visual, atau rangsangan kinestetik. Setelah Anda tahu apa jangkar Anda adalah, Anda harus meruntuhkan yang negatif dan membuat penggunaan terbaik dari yang positif.
Pikirkan hal baik yang dapat Anda lakukan saat Anda belajar cara berlabuh keadaan positif tersebut secara efektif, tidak hanya pada diri Anda sendiri tetapi pada orang lain. Misalkan Anda berbicara dengan rekan Anda, membuat mereka termotivasi, kerangka berpikir yang optimis, dan mengaitkannya dengan sentuhan atau ekspresi atau nada suara yang dapat Anda hasilkan di masa depan. Setelah beberapa saat, dengan menambahkan kondisi mental positif tersebut beberapa kali, Anda dapat memperoleh motivasi intens semacam itu kapan saja. Pekerjaan mereka akan lebih bermanfaat, perusahaan akan lebih menguntungkan, dan semua orang akan jauh lebih bahagia. Memikirkan kekuatan yang bisa Anda miliki dalam hidup Anda sendiri jika Anda bisa mengambilnya hal-hal yang dulu mengganggumu dan membuatmu merasa hebat atau cukup banyak akal untuk mengubahnya. Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Biarkan saya meninggalkan Anda dengan pemikiran terakhir, bukan hanya pada penahan, tetapi pada semua teknik yang telah Anda pelajari sejauh ini. Ada sebuah sinergi yang luar biasa, rasa prosesi, yang berasal dari menguasai salah satu keterampilan ini. Sama seperti batu yang dilemparkan ke kolam yang tenang memicu pola riak, sukses dengan salah satu keterampilan ini melahirkan lebih banyak dan lebih sukses. Anda seharusnya sudah memiliki pemahaman yang kuat dan jelas tentang seberapa kuat keterampilan ini. Harapan saya adalah Anda akan menggunakannya, tidak hanya hari ini, tetapi secara berkelanjutan dalam hidup Anda. Sama seperti jangkar yang ditumpuk dalam posisi karateku lebih kuat setiap kali saya menggunakannya, Anda akan meningkatkan memiliki kekuatan pribadi dengan setiap keterampilan yang Anda pelajari, kuasai, dan gunakan. Ada filter untuk pengalaman manusia yang memengaruhi perasaan kita tentang segala sesuatu yang kita lakukan atau tidak lakukan dalam hidup kita. 5. Filter ini memengaruhi penahan dan semua hal lain yang telah kita diskusikan di sini. Buku saya sedang berbicara tentang